Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian dari Rakamin Akademi dan Bank Muamalat. Di sini saya akan menjelaskan terkait presentasi tugas akhir dari proyek Base Internship, yaitu Business Intelligence Analyst Bank Muamalat X Rakamin Akademi. Nah, sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Ida Zalifun Hasim Nasution. Nah, saya merupakan mahasiswa aktif program studi administrasi bisnis, peminatan keuangan dan sistem informasi manajemen di Universitas Brawijaya. Nah, saya merupakan individu yang berdedikasi pada berbagai kegiatan kampus seperti organisasi mahasiswa dan kepanitiaan. Nah, selain itu, saya memiliki sikap semangat belajar dan motivasi yang tinggi, responsif, bekerja dengan tim, dan di bawah tekanan serta mampu beradaptasi dengan baik. Nah, seperti yang telah diberikan tugas dari Bang Mola dan Rakamin pada task terakhir yaitu case study. Nah, baik, yang pertama yaitu kita diharuskan untuk menentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan. Kedua yaitu kita harus menentukan relationship dari keempat tabel tersebut. Dan ketiga harus mengurutkan data berdasarkan tanggal transaksi yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian membuat visualisasi yang menampilkan data penjualan berdasarkan data sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu apa yang bisa diusulkan untuk mempertahankan penjualan ataupun menaikkan penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada. Nah, baik. Kemudian ini ada query atau kode dari tabel master yang akan dibuat. Bisa dilihat ada query-nya yaitu ada select date as order date, kemudian ada kategori name as kategori game, dan seterusnya. Kemudian kita pilih from-nya dari yang saya buat sendiri yaitu Bank Muamalat dataset 5 dan order. Kemudian kita menggunakan left join, kemudian kita dan seterusnya, kemudian ada order by order date, kemudian ascending. Nah, kemudian dari hasil query tersebut akan muncul hasil table master yang sesuai dengan yang diinginkan dari tugas, yaitu berisi pertama ada kolom yang bernilai angka, kemudian ada kolom order date, kemudian ada kolom kategori name, kemudian ada kolom product name, kemudian ada product price, kemudian ada order quantity, kemudian ada total sales, kemudian ada customer email, dan yang terakhir ada customer city. Nah, mengenai order date-nya sendiri sudah diurutkan dari tanggal yang paling awal sampai tanggal yang paling akhir. Nah, kemudian ada hasil dari pengerjaan yaitu pada soal pertama mengenai menentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan. Nah, berdasarkan struktur tabel tersebut, ini adalah primary key dari masing-masing tabel. Nah, pada tabel order sendiri untuk primary key-nya pada kolom yang paling kiri yaitu order ID, kemudian pada produk kategori ada kategori ID, kemudian pada tabel produk ada produk number, kemudian pada tabel customers ada customer ID. Nah, baik, selanjutnya ada soal kedua yaitu hubungan dari keempat tabel tersebut dari tabel orders, produk kategori, products, dan customer. Nah, mengenai relationship-nya sendiri ada dua. Nah, itu yang pertama ada tabel orders. Nah, pada tabel order sendiri untuk relationship-nya terdapat kolom customer ID yang bisa dihubungkan dengan kolom customer ID pada tabel customers. Nah, mengenai itu, setiap pesanan memiliki pelanggan. Nah, kemudian sama di tabel order juga pada kolom prod numbers. Kemudian bisa kita hubungkan juga dengan tabel products pada kolom produk number. Nah, yaitu setiap pesanan berisi produk. Yang kedua ada di tabel produk atau produk.
Nah, mengenai itu ada kolom kategori yang kita bisa hubungan juga dengan tabel produk kategori pada kolom kategori ID, yaitu setiap produk termasuk dalam satu kategori. Nah, kemudian ini adalah hasil dari query yang hasil tabel master ini kita convert ke Looker Studio untuk ditampilkan visualisasinya sesuai soal. Nah, kemudian ini ada yang pertama ada total sales berjumlah 1.754.750. Kemudian saya tambahkan mengenai total kuantitinya yaitu dari total semua kuantitas ada sebesar 11.654.000. Kemudian yang kita bahas tabel yang pertama yaitu tabel yang biru terkait total sales berdasarkan kota. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling tinggi terkait total salesnya berada di kota Washington. Kemudian dilanjut dengan Houston, Sacramento, San Diego, Albany, dan seterusnya. Kemudian kita geser ke chart selanjutnya yaitu ada yang hijau yaitu ada top 5 kategori produk sales tertinggi. Nah, untuk 5 kategori produk sales tertinggi yaitu pada urutan pertama ada kategori robots yaitu yang paling tinggi pertama, kemudian ada drones, kemudian dilanjut dengan robot kits, kemudian ada drone kits, kemudian ada training videos. Nah, kemudian kita lanjut ke kelima yaitu ke chart selanjutnya yaitu top 5 kategori produk dengan kuantiti tertinggi. Nah, ini yang paling tinggi yaitu ada e-books, kemudian dilanjut dengan yang kedua ada training videos, kemudian ada blueprints, kemudian ada drone kits, dan kemudian ada drones. Kemudian kita lanjut ke bawah yaitu ada total sales berdasarkan kategori. Untuk kategorinya tersendiri bisa dilihat pada chart yang ada di sini yaitu untuk yang paling besar sebesar 42,4% yaitu ada robots. Kemudian dilanjut dengan drone sebesar 27,2%. Kemudian dilanjut dengan robot kits yaitu sebesar 12,3%. Kemudian dilanjut dengan training videos yaitu 9,2%. Kemudian dilanjut dengan e-books dan blueprints dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita geser ke chart selanjutnya yaitu yang biru muda yaitu total keseluruhan kuantiti berdasarkan produk. Nah, bisa dilihat untuk urutan pertama yaitu kuantiti yang paling besar sebesar 3.000 lebih yaitu ada e-books, kemudian ada dilanjut dengan training videos, kemudian ada blueprints, dan kemudian drone kits, kemudian ada drones, kemudian ada robots, dan yang terakhir ada robot kits. Nah, kemudian ada total quantity berdasarkan kota yang warna oranye ini. Nah, yang pertama di urutan pertama ada Washington sebesar 300 kuantitinya. Kemudian dilanjut dengan San Diego sebesar 250 dan kemudian dilanjut dengan Sacramento sebesar 150 dan kemudian dilanjut dengan kota-kota lain yaitu ada Springfield dan San Antonio. Nah, berikut adalah hasil dari digital user churn dashboardnya. Nah, kemudian kita lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi utama terkait dengan hasil dari visualisasi dan hasil tabel master yang telah dibuat. Nah, setelah saya analisis, terdapat beberapa rekomendasi utama untuk terkait visualisasi tadi dan hasil tabel master tadi. Nah, yang pertama yaitu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yaitu fokus pada kategori robots karena menyumbang pendapatan terbesar. Nah, jadi bisa dilihat robots merupakan pada tabel yang hijau ini merupakan sales tertinggi pada top 5 kategori produk sales tertinggi itu ditempati oleh robots. Nah, langkah baiknya dengan hasil sales tertinggi gitu kita fokus pada kategori robots karena menyumbang pendapatan terbesar dalam salesnya sendiri. Kemudian yaitu kita fokus pada Washington sebagai pasar terbesar seperti mungkin bisa melakukan promosi eksklusif ataupun iklan tertarget. Nah, bisa kita lihat pada tahap
chart yang ini yaitu Washington memiliki total sales yang tertinggi dari semua kota. Nah, hal tersebut maka bisa kita jadikan acuan untuk sebagai fokus dalam pasar terbesar. Nah, kemudian selain itu kita bisa juga melakukan promosi eksklusif untuk pelanggan setia di Washington. Ya, mungkin bisa dengan memberikan diskon atau yang lain-lain. Kemudian terkait robot dan drone, robot dan drones ini bisa kita tingkatkan stoknya karena merupakan sales tertinggi dari kategori produknya. Nah, dikarenakan sales tertinggi otomatis kita memerlukan stok yang lebih banyak untuk mengantisipasi barangkali kita kekurangan produk karena barang yang terjual habis. Nah, kemudian secara umum kita juga bisa memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar yang tadi sudah dijelaskan juga. Misalkan ada sales tertinggi ini, misalkan robot dan drones bisa kita berikan diskon jika ada yang ingin membeli dalam jumlah besar. Nah, kemudian ada strategi yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa meningkatkan strategi bundling atau upselling untuk meningkatkan nilai transaksi. Jadi dengan adanya bundling dan upselling itu kita bisa meningkatkan value dari sebuah produk dan dapat meningkatkan keuntungan dengan menambah value dari barang yang kita jual tersebut. Nah, berikut adalah link terkait GitHub dan Looker Studio yang sudah saya upload. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.